Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studi Horor. Studi Horor kali ini akan menceritakan tentang sebuah kisah cerita seram, Tanah Desa. Cerita misteri kali ini bersumber dari @UKM Pengamatan. Lalu bagaimana kengerian dari kisah kali ini? Mari kita simak kisah ini bersama-sama. Tanah Desa. Tanah yang tidak bisa ditinggali oleh manusia. Ini merupakan kejadian nyata di tahun 1950. Ketika kita mendengar sebuah desa, yang terbesit di pikiran kita pastinya adalah sebuah tempat yang asri, dikelilingi persawahan. Ditambah lagi dengan pemandangan desa yang cukup indah. Tidak jarang dari kita berasal dari sebuah desa dan dibesarkan di sana. Sebuah desa memang terkenal dengan ramah tamah penduduknya dan guyup rukun warganya. Akan tetapi, ada yang berbeda di salah satu desa yang sudah ditinggalkan di daerah di Jawa Tengah. Tepatnya di sekitar lereng gunung di timur Surakarta. Untuk nama desa tidak bisa kami sebutkan karena takut ada kejadian yang tidak diinginkan ke depannya. Desa ini memang terletak di antara lereng bukit dan jauh dari akses jalan besar. Bisa dibilang, desa ini terletak di tengah alas atau di tengah hutan. Bahkan, untuk saat ini, apabila kita ingin menuju desa tersebut, kita harus berjalan kaki melewati bukit dengan pohon rindang di sekitarnya. Sebenarnya, sejarah dari desa ini masih dalam tanda tanya. Apakah menghindari dari para penjajah, ataukah memang sengaja menempati tempat tersebut? Tidak seperti layaknya desa pada umumnya. Ketika desa yang ada di tengah hutan, pasti dalam bayangan kita akan merasakan kesejukan dan keindahan pemandangan dari desa ini. Ditambah suara hembusan angin dan udara dingin yang menusuk tulang. Akan tetapi, yang dirasakan di desa ini sangat berbanding terbalik. Desa ini terasa mencekam, bahkan cenderung wingit. Apabila kita datang ke desa ini sekarang, terdapat banyak bekas rumah yang sudah ditinggalkan, tentunya dengan ornamen lumut dan dedaunan besar yang menyelimutinya. Desa ini memang sudah ditinggalkan sejak tahun 1950. Dan dari tahun tersebut, belum ada yang pernah kembali untuk menempati desa tersebut. Kejadian-kejadian yang ada di desa sebelum tahun 1950 membuat para warga meninggalkan desa tersebut. Suasana mencekam bukan hanya bisa kita rasakan sekarang. Sebelum desa ini ditinggalkan, suasana di desa juga tidak jauh beda dengan keadaan yang sekarang. Seperti ada sesuatu yang membuat desa ini mempunyai keistimewaan dan misteri di baliknya. Zaman dahulu, desa ini selalu diselimuti kabut tebal. Bahkan setiap harinya selalu diselimuti kabut yang kemudian membuat kegiatan warga terganggu. Hanya momen-momen tertentu saja sinar matahari menyinari desa ini. Maklum, sebenarnya secara logika terjadinya kabut di desa ini karena terletak di dataran tinggi dan di sekitarnya
masih banyak pepohonan yang rindang. Akan tetapi, kabut yang ada di desa ini bisa dibilang berbeda dari kabut biasanya. Konon katanya, ketika masih ditinggali, banyak orang dari luar desa saat ingin berkunjung, mereka tidak bisa melihat penampakan dari desa ini. Yang mereka lihat hanyalah kumpulan kabut yang menyeliputinya. Desa ini bak ditelan oleh kabut tersebut. Dan ketika ada warga melewati kabut, maka akan tembus di tempat yang berbeda. Seperti ada gerbang yang menyambungkan ke dimensi lain. Kejadian ini bukan hanya dialami warga dari luar desa. Bahkan warga desa yang memang tinggal di situ tidak jarang mengalami hal yang sama. Dan uniknya lagi, ketika sudah masuk ke desa dan kita ingin keluar dari desa itu, banyak yang tidak menemukan jalan pulang atau jalan keluar dari desa tersebut. Lagi-lagi karena kabut yang bisa tiba-tiba datang dan kemudian membuat jarak pandang terbatas. Setiap orang yang masuk ke dalam kabut secara otomatis seperti akan kehilangan arah dan dibuat bingung, seolah-olah hanya berada di tempat yang sama terus. Kalau kata orang Jawa, itu disirep. Kabut ini sangat mengganggu, apalagi ketika kabut ini memakan korban yang membuat gaduh seluruh warga. Ketika dicari pun tidak ada tanda-tanda akan ditemukan. Dan orang-orang yang berhasil keluar dari kabut, maka dia akan berada di tempat yang jauh dari desa. Orang-orang yang bisa keluar dari kabut pun bisa dihitung jari. Hanya beberapa orang yang memang mempunyai keberuntungan tinggi yang bisa lepas dari jeratan kabut itu. Kabut ini mungkin satu tipe dengan kejadian yang sering kita dengar ketika ada orang hilang di gunung. Banyak dari cerita yang beredar, orang yang hilang di gunung hilang setelah melewati kabut yang ada di depannya. Selain kabut yang memakan korban, di desa ini intensitas hujan sangat tinggi. Bahkan tidak jarang, hujan yang hanya turun di desa itu bisa dikatakan adalah hujan lokal. Bayangan kita, hujan turun dengan jangka waktu 2-3 jaman. Akan tetapi di desa ini bisa seharian turun hujannya. Bahkan sampai berganti hari, hujan juga tidak kunjung berhenti. Walaupun di sisi lain, hujan adalah sebuah berkah. Akan tetapi, kita sebagai manusia perlu adanya keseimbangan alam yang membuat kita nyaman. Bayangkan saja, ketika kita jarang menikmati hangatnya mentari. Contohnya, baju yang kita jemur gak akan kering-kering. Tidak hanya kabut dan hujan, warga desa setiap malamnya selalu dihantui rasa takut. Wajar, karena setiap malam datang, warga di sana sering mendengar suara yang tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Seperti suara delman yang melewati jalan desa. Namun, ketika dilihat, tidak ada wujudnya. Dan suara ini memang sangat khas di beberapa daerah yang memang mempunyai daya mistik yang agak kuat. Ada juga suara seperti kegaduhan pasar, suara transaksi jual beli, dan lalu lalang orang seperti pada pasar pada umumnya.
Padahal jarak desa dengan pasar sangatlah jauh. Apalagi desa ini terletak di tengah hutan. Dan tidak hanya itu, ada juga suara khas yang sering kita dengar, yaitu suara gending Jawa lengkap dengan lengkingan sinden yang menjadi santapan sehari-hari warga desa. Dan bisa ditebak lagi, suara gending Jawa ketika akan dicari asal muasalnya tidak pernah diketahui. Sebenarnya masih menjadi sebuah tanda tanya sebab warga meninggalkan hunian mereka. Apakah karena gangguan gaib atau tidak adanya keseimbangan alam yang dialami? Akan tetapi, ketika tim menemui salah satu narasumber, dia menuturkan, selain adanya gangguan gaib dan tidak adanya keseimbangan alam, pada dahulu hubungan antar warga memang tidak harmonis. Akan tetapi, ketidakharmonisan itu tanpa sebab yang jelas. Ya, bisa dikatakan seperti diadu domba oleh makhluk gaib yang ada di sana. Makhluk gaib di sana menjali dengan membuat warga saling memusuhi antar satu dengan yang lainnya. Mungkin itu yang membuat warga desa satu persatu meninggalkan hunian mereka. Sampai-sampai benar-benar ditinggalkan oleh semua warga. Narasumber juga menuturkan, pernah didatangkan tokoh spiritual dan mereka menjelaskan bahwa tanah di desa tersebut adalah tanah kutukan. Tanah kutukan yang dimaksud adalah tanah yang tidak boleh dihuni manusia karena daya magisnya yang sangat kuat. Sekuat apapun manusia di situ, lama-kelamaan tidak akan bertahan lama. Tanah ini membuat ketidaknyamanan penghuninya, baik itu secara lahir maupun batin. Dan dijelaskan pula bahwa adanya gerbang gaib yang menyambungkan ke dimensi lain. Lalu lintas di gerbang gaib yang ada di desa itu bisa dibilang sangat ramai, seperti keramaian pasar. Jadi wajar warga banyak yang terganggu oleh makhluk gaib yang ada di sana. Di Jawa Tengah memang banyak yang menyebut sebuah tanah kutukan, seperti tanah yang hanya cocok untuk pertanian, tetapi tidak cocok untuk berkeluarga. Ketika dilanggar, maka keluarga yang mendiami tempat tersebut, hubungan keluarga yang terjalin tidak harmonis. Sebab yang sebenarnya memang masih menjadi misteri. Dan apabila kita menggunakan ilmu cocokologi faktor alam, mungkin bisa menjadi faktor utama. Akan tetapi, ketika dicocokkan dengan tanah kutukan, itu juga bisa masuk menjadi faktor utama. Ataukah keduanya mempunyai keterkaitan? Ya, memang semua punya keterkaitan. Dan akan tetapi, apapun itu, hanya warga desa yang tahu. Soalnya, kemarin kita tidak diperbolehkan untuk langsung datang ke TKP. Karena gangguan yang dulu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Dan akan takut dilalap oleh kabut yang sering menyesatkan manusia. Dan baru-baru ini juga ada kejadian orang hilang ketika akan masuk desa tersebut. Tidak tahu tujuannya apa dia masuk ke desa tersebut. Dikarenakan sebelumnya sudah dilarang
apalagi pergi ke sana sendirian. Sudah dicari juga oleh orang-orang, akan tetapi hasilnya nihil. Malahan 6 orang yang ikut mencari dan masuk ke desa malah ikut tersesat dan tidak bisa keluar dari desa. Akan tetapi mereka akhirnya bisa keluar setelah mencoba menunggu lebih dari 1 hari mencari jalan keluarnya. Dari kejadian itu membuat orang-orang takut untuk kembali mencari keberadaannya. Akan tetapi dari pihak keluarga mengerti dan sudah mengikhlaskan ditinggal oleh salah satu kerabatnya. Kita juga sempat mencari informasi warga asli yang dulu tinggal di desa tersebut. Akan tetapi susah untuk mencari keberadaan tempat tinggal setelah pergi dari sana, dikarenakan kejadian ditinggalkannya desa ini sekitar 70 tahun yang lalu. Dan memang sangat riskan apabila kita ke sana. Dikarenakan di beberapa spot sering dijadikan ritual tertentu yang membuat suasana bertambah wingit dan mencekam. Dari sini kita belajar bagaimana kita menempatkan diri dimanapun kita berada dan selalu menghargai apa yang ada di sekitar kita. Cerita pun akhirnya selesai. Begitulah kisah cerita seram Tanah Desa. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast Studio Horor ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.